Halo everybody, welcome back to Cinemazi. Hai, ketemu lagi sama gue Yaya. Nah, kali ini Yaya akan bawain alur cerita film yang berjudul The Last Warrior Road to Vivo, yaitu merupakan sequel dari film The Last Warrior. Jadi buat kalian yang belum nonton alur film pertamanya, buruan deh nonton, ada di video sebelumnya ya. Daripada nantinya nggak paham pas dengerin Yaya ngebacot, jadi kan enak kalau kita sama-sama nyambung, ahai. Oke lah kalau begitu, tak perlu banyak basa-basi lagi, mari kita happy ditemani kopi kapal api. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Film diawali dengan adegan seorang gadis kecil yang menemukan bunga bersinar. Bunga yang sangat indah itu membuat dirinya tak kuasa ingin memetiknya. Akan tetapi saat dia mencoba memetiknya, justru jari telunjuknya lah yang berdarah karena tertusuk duri. Tak lama kemudian si kakak datang. Melihat bunga indah yang ada di hadapan adiknya, si kakak juga tergoda untuk memetiknya, yang mana membuat jarinya juga berdarah karena tertusuk oleh duri bunga tersebut. Kemudian keduanya merasakan sesuatu yang aneh pada diri mereka setelah tertusuk duri tersebut. Sesampainya di rumah, si adik tiba-tiba pingsan, yang kemudian matanya berubah menjadi putih keseluruhan. Tubuhnya dipenuhi oleh bercak-bercak darah yang entah berasal dari mana. Hal serupa juga terjadi pada si kakak. Dia mendapati tubuhnya dipenuhi oleh bercak-bercak darah. Menanggapi kejadian aneh tersebut, keduanya dibawa ke dukun desa. Di sana, dukun sudah menyadari ada hal tak biasa yang dialami dua bocah itu. Kemudian dukun mulai dengan metodenya. Dipotongnya sedikit bagian rambut milik si adik, lalu melemparkannya ke dalam sebuah panci. Dan dari api keluarlah asap hitam. Dukun itu menyimpulkan bahwa kedua bocil itu telah terkena sihir jahat. Si kakak yang tidak percaya pada hal-hal mistik, kemudian segera membawa adiknya pergi dari situ. Malam harinya, sebuah suara misterius terdengar oleh telinga mereka. Suara itu meminta kakak adik itu untuk kembali ke hutan yang tadi pagi mereka datangi, tempat di mana bunga bercahaya tumbuh. Setelah itu, entah dari mana, muncullah tanaman rambat yang kemudian mengikat kedua bocil itu. Adegan berganti, kita kembali diperlihatkan pada tokoh utamanya, yaitu tak lain dan tak bukan adalah Ivan. Kini Ivan hidup di antara dua dunia. Dunia tempat dirinya dibesarkan dan Bella Gordy, dan tentunya bersama dengan ayang bebeknya Eselisa. Ivan terlihat sedang menyiapkan lamaran untuk Eselisa. Ia memberikan sebuah lipstik, berharap perempuan itu akan terkesan lalu menerima lamarannya. Namun usahanya gagal. Eselisa yang belum pernah melihat lipstik sebelumnya, dengan segera memakan lipstik itu. Lah, dikira permen apa ya? Setelah lamarannya gagal, Ivan memutuskan untuk bertemu dengan ayahnya. Niat hati mau curhat, tapi si ayah malah membahas tentang kompetisi olahraga yang sebaiknya diikuti oleh Ivan demi lebih mendapatkan kepercayaan rakyat Bella Gordy. Ivan sama sekali tidak tertarik pada acara tersebut. Yang ada di kepalanya hanyalah perbucinannya dengan Eselisa. Akan tetapi melihat seorang jenderal yang sangat lihai dalam kompetisi terus-menerus menggoda Eselisa. Bahkan dia juga mulai mengompori Ivan agar segera ikut dalam kompetisi, membuat hati Ivan panas. Akhirnya Ivan pun terprovokasi dan bersedia mengikuti kompetisi tersebut. Tapi sebelum itu, Ivan berencana untuk kembali ke dunia asalnya untuk membeli kail. Dia pun mencoba membuka portal dimensi menggunakan pedang ajaibnya. Namun nampaknya kali ini portal tidak bisa dibuka. Entah apa penyebabnya kenapa tiba-tiba pedang ajaib tidak bisa membuka portal tersebut. Apakah dayanya habis atau ada kesalahan teknis? Kita nggak tahu, bahkan Ivan pun tidak tahu. Melihat Ivan sedang kebingungan, penyihir pun segera menghampirinya. Setelah memeriksa pedang ajaib itu, ia pun menyimpulkan bahwa secara bertahap kekuatan pedang itu bisa melemah.
Jadi mau nggak mau, Ivan harus bertanding dengan tangan kosong. Singkat waktu, Ivan secara ajaib mampu menghadapi naga api, kemudian melanjutkan pada tantangan berikutnya. Di tantangan kali ini, Ivan harus menghadapi seorang pria bertubuh raksasa. Ivan mulai mengeluarkan kata-kata manisnya untuk menarik hati si raksasa. Dan benar saja, raksasa itu terkesan oleh kata-kata yang keluar dari mulut magician gadungan itu, dan dengan mudah meloloskan Ivan dari tantangannya. Anjay. Pada saat itulah seorang wanita dengan menunggangi burung hitam muncul. Setelah melakukan pendaratan yang mulus, burung hitamnya berubah menjadi manusia. Wah, jadi keinget sama Maleficent dan Devil nih. Tapi bukan mereka kok guys, ternyata mereka berdua adalah kakak beradik yang di awal film tadi kita bahas. Mereka selama bertahun-tahun dikendalikan oleh sihir iblis pohon. Rupanya kedatangan mereka adalah untuk mengambil pedang ajaib. Menyadari hal tersebut, para prajurit segera bergerak mencoba menghalangi niat jahat kedua wanita itu. Namun seketika prajurit dapat diperdaya oleh sihir hitam si kakak. Si adik yang melihat ada peluang besar di depannya segera merubah wujudnya menjadi burung hantu putih. Lalu terbang menuju kamar Ivan. Sementara kakaknya terus mencoba menghalau para prajurit yang terus berdatangan. Pertarungan sengit pun terjadi. Setelah mendapatkan barang yang dimaksud, burung hantu putih berniat pergi melarikan diri. Ivan yang menyadari hal itu segera melemparkan HP Nokia-nya ke arah burung tersebut. Burung pun jatuh terhantam HP Nokia yang melayang tepat di arahnya. Bahkan di lindes motor pun HP Nokia tuh nggak hancur loh. Kalau nggak percaya, coba aja deh. Bacot. Melihat adiknya oleng, si kakak dengan sigap mengembaskan sihirnya untuk melindunginya. Di sisi lain, raja terus mencoba menghentikan para prajuritnya yang sudah berada dalam pengaruh sihir. Lalu dirinya meminta Ivan CS untuk segera berlindung ke tempat yang lebih aman, sebelum dapat merebut kembali pedang ajaibnya. Seorang dukun memanggil peliharaannya untuk membantu mereka melarikan diri. Masih inget gak nih sama rumah berkaki di film pertama yang pernah hampir terbakar gara-gara Ivan? Yaps, itu dia peliharaan si dukun. Tak lama, rumah itu muncul dari arah sungai. Dia berlari di atas sungai untuk menarik perhatian musuh. Sementara Ivan CS bersembunyi di bawah jembatan kayu. Sambil menunggu para musuh pergi di bawah jembatan kayu, si dukun akhirnya speak up dan menceritakan asal-usul bagaimana segalanya bermula. 1000 tahun yang lalu, ada seorang penyihir sakti mandraguna yang dengan sukarela membantu makhluk-makhluk yang tengah terluka. Akan tetapi suatu ketika dirinya menyadari bahwa hidupnya semakin lama semakin pendek. Oleh sebab itu, dirinya memutuskan untuk membuat pedang ajaib, yang mana akan digabungkannya dengan kristal ajaib demi menciptakan sebuah keabadian. Namun tanpa diduga, salah satu muridnya yang tamak mengetahui rencananya. Dia pun secara kejam tega membunuh gurunya. Setelah gurunya tewas, dia mencuri pedang ajaib beserta kristalnya. Digabungkanlah dua pusaka itu agar dirinya mendapat keabadian. Tanpa dia sadari, ternyata gurunya belum benar-benar tewas. Akhirnya dari dalam kubur sang guru tumbuhlah sebuah pohon raksasa yang diselimuti oleh sihir hitam, yang kemudian dikenal dengan sebutan pohon iblis. Pohon iblis memiliki bunga yang indah bercahaya, dan barang siapa yang mencoba memetiknya, dia akan tertusuk oleh durinya. Setelah mendengarnya dan setelah keadaan dianggap cukup aman, Ivan CS memutuskan untuk melenyapkan pohon iblis. Pertama-tama mereka harus mendapatkan tumpangan agar bisa menuju ke negeri salju untuk membangkitkan kembali si murid penyihir. Lalu sang dukun meminta semuanya untuk memakan sebuah pil kuat agar mampu menarik beberapa rantai raksasa di hadapan mereka. Dan benar saja, setelah mereka berhasil menarik rantai-rantai itu, sebuah lahan yang mereka kira tebing tiba-tiba berubah menjadi ikan paus raksasa terbang. Dan petualangan pun dimulai. Dalam perjalanan, Ivan yang tergiur akan khasiat pil kuat yang baru saja dia makan, secara diam-diam mencuri beberapa pil itu dari sang guru.
Setelah perjalanan panjang, sampailah mereka di sebuah tebing batu yang memiliki bentuk seperti wajah manusia. Mereka pun mendarat. Ivan CS mendekati batu itu dan mencoba bernegosiasi dengannya untuk mendapatkan cara membangkitkan murid penyihir. Tapi tak semudah itu, Ferguson. Si batu ternyata memiliki kepala sekeras batu. Ya emang dia batu. Dia terus saja menolak untuk membantu Ivan CS. Oleh sebab itu, Ivan terpaksa menggunakan sebuah trik. Seperti biasa, Ivan menggunakan kata-kata manisnya untuk mendapatkan keinginannya. Ivan mengatakan bahwa tebing batu itu hanya akan menjadi sebuah legenda atau bahkan mitos jika dirinya tidak bersedia membantu menyelamatkan dunia. Mendengarkan perkataan Ivan membuat batu itu semakin kesal. Namun tiba-tiba sebuah patok jiwa bersinar. Lalu tebing batu itu mengatakan bahwa jika ingin menghidupkan kembali, tinggal memasukkan patok jiwa ke dalam mulutnya. Ivan mengambil patok jiwa dan berjalan ke dalam mulut tebing batu. Akan tetapi kecerobohannya dari film pertama belum juga hilang. Dia tanpa sengaja tersandung dan terperosok ke dalam jurang sejauh 1000 kaki. Jangan kesal dulu guys, santuy. Hikmahnya adalah di dalam jurang tersebut, sebuah keajaiban terjadi. Sedetik kemudian, Ivan tengah berdiri di atas sebuah perahu kecil. Perahu kecil itu lalu membawanya ke pelabuhan. Di sana, Ivan bertemu dengan ayahnya yang sedang berdiri sambil memandanginya, yang artinya sang ayah kini telah meninggoy. Nah, jadi ternyata di saat Raja Ilya tengah bertarung menahan para prajurit, dirinya ditikam secara tiba-tiba oleh pohon iblis hingga tewas di tempat. Mengetahui kenyataan tersebut, Ivan berniat menggunakan patok jiwa untuk menghidupkan kembali sang ayah. Namun Raja Ilya yang mulia tidak serta-merta mengambil kesempatan tersebut. Dia justru memberikannya kepada si murid penyihir yang mana diyakini dapat lebih berguna ketimbang dirinya. Setelah si murid penyihir yang di sini, akhirnya kita tahu kalau namanya Corsi menerima kesempatan hidupnya. Raja Ilya dengan lapang dada menyaksikan keduanya kembali. Meskipun Ivan merasa ambyar setelah mengetahui bahwa ayahnya telah tiada, namun dirinya harus tetap melanjutkan misinya demi menghentikan pohon iblis. Kini Corsi telah hidup kembali dan dibawa ke permukaan. Tapi masalah justru muncul karena ternyata dirinya kehilangan sebagian besar ingatannya. Dirinya hanya ingat bahwa pohon iblis sebenarnya adalah batu. Sang dukun kemudian mengetok kepala Corsi, bermaksud agar ingatannya kembali. Namun sia-sia, Corsi masih amnesia. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, dukun terus mengetoki kepala Corsi agar ingatannya kembali. Namun Corsi tetap amnesia. Merasa agak lelah, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sela-sela peristirahatan, secara diam-diam Ivan memakan sebuah pil kuat curiannya. Kemudian mengangkat sebuah batu besar dan menyembunyikannya pedang ajaib di bawahnya. Jadi judulnya Ada Pedang di Balik Batu. Setelah itu dia kembali ke tenda untuk beristirahat. Di sisi lain, sang jenderal yang sedang mendapat giliran berjaga tiba-tiba tertembak oleh sebuah anak panah. Yang ternyata anak panah itu adalah milik sang kakak penyihir, yang mana mengetahui lokasi mereka akibat dari suara tebang pohon yang dilakukan oleh Ivan sebelumnya. Astaga Ivan. Mengetahui mereka sudah terciduk, Ivan CS segera bangkit untuk melawan. Ivan pun bergegas mencoba mengambil kembali pedang ajaibnya dari bawah batu. Akan tetapi khasiat pil kuat sudah hilang. Dirinya tidak mampu mengangkat batu tersebut sekuat apapun dia mengeden. Nah, dari sinilah akhirnya sang dukun tahu kalau Ivan telah mencuri pil kuatnya. Karena kesal, sang dukun mengunyil-ngunyil Ivan hingga Ivan tak berani melawan. Singkat waktu, akhirnya mereka dapat melarikan diri berkat sihir sang dukun. Tapi sayangnya pedang ajaib jatuh ke tangan musuh. Dalam perjalanan, tiba-tiba terjadi tanah longsor, yang mana membuat Ivan CS terpisah menjadi dua.
Melihat kekalahan Ivan di depan matanya, membuat Vasilisa memilih pergi bersama rekan lainnya yang terluka akibat terkena reruntuhan. Ivan yang kini hanya seorang diri, hanya bisa berusaha mencari jalan keluar dan bergabung kembali bersama rekan yang lain. Adegan berganti, burung hantu putih sedang dalam perjalanan mengembalikan pedang ajaib yang berhasil dia ambil. Akan tetapi, si kakak yang menyadari adiknya mulai berkhianat, segera menyerangnya dari belakang. Mereka pun mendarat di sebuah hutan dan kehilangan pedang ajaib. Dan di sini kita tahu bahwa si kakak ingin mendapatkan pedang ajaib agar bisa mengendalikan adiknya. Si kakak terus mencari kemana jatuhnya pedang ajaib itu, namun nihil. Dia tidak bisa menemukannya. Karena ternyata pedang itu telah ditemukan oleh raksasa yang sebelumnya ada di kompetisi. Raksasa itu kebetulan bertemu dengan Ivan yang sedang berjalan sendirian tanpa arah. Mereka pun mengobrol dan membuat aliansi dan menyerbu markas musuh di tengah malam. Di saat bersamaan, Vasilisa menyusul, dan pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan, Ivan menemukan sebuah batu besar. Ia mengira kalau itu adalah tubuh asli dari pohon iblis. Tapi setelah dipotongnya, batu tersebut menjadi 2 bagian. Sang pohon iblis tidak bereaksi apa-apa. Ivan pun protes pada Corsi. Namun Corsi yang masih amnesia juga tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Saat keduanya tengah dalam perdebatan, tiba-tiba kepala Corsi terpenggal. Dan akhirnya Corsi ingat di mana lokasi pohon iblis berada. Ivan pun segera berlari sesuai dengan arahan Corsi. Di TKP, tanpa aba-aba, Ivan langsung menusuk sebuah batu menggunakan pedang ajaib. Batu pun terbelah menciptakan ledakan dahsyat, disusul dengan sinar biru menembak ke arah langit. Akan tetapi rupanya pohon iblis tidak mati. Justru ternyata dirinya baru saja terbebas dari penjara batunya. Yang artinya Ivan baru saja membebaskan pohon iblis ke dunia luar. Ya ampun Ivan. Pada titik ini, kekuatan pohon iblis menjadi semakin mengerikan. Makhluk itu segera meraih Corsi dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Dirinya sangat membenci pengkhianat seperti Corsi. Corsi berniat menggunakan jiwanya untuk membujuk monster itu agar segera berhenti. Akan tetapi dendam yang terpendam selama 1000 tahun membuat monster itu langsung membantingnya ke tanah, lalu menyedotnya ke dalam tanah. Menghadapi pohon iblis yang kini bertransformasi menjadi monster, membuat Ivan CS semakin kewalahan. Ivan diikat dan dengan matanya sendiri melihat Vasilisa perlahan terkubur ke dalam tanah. Saat pohon iblis berniat membunuh Ivan, tiba-tiba waktu berhenti. Jiwa Ivan pergi dan bertemu ayahnya di dalam tebing batu. Lalu Raja Ilya memberitahu putranya bahwa sebenarnya Ivan selalu memiliki kekuatan dalam tubuhnya. Saat dirinya bisa melepaskan dan mengendalikannya, pohon iblis bukanlah tandingannya. Karena kekuatan yang Ivan miliki jauh lebih besar dari monster tersebut. Kata-kata itu membuat Ivan merasakan kekuatan dalam tubuhnya mulai bergejolak. Jiwa Ivan pun kembali pada raganya. Sekarang, aura pemeran utama pun secara resmi terpancar dari dirinya. Dengan sekali hempas, Ivan berhasil menyingkirkan akar pohon dan sehari tadi mencekik lehernya. Dan dengan bantuan pedang ajaib, Ivan membuat lingkaran besar yang mengelilingi pohon iblis. Nah, mungkin yang dimaksud Raja Ilya kalau kekuatan Ivan lebih besar dari pohon iblis itu di sini. Karena sekuat apapun pohon iblis, dia tetaplah pohon yang gak bisa dengan leluasa bergerak berpindah tempat. Dia memindahkan monster itu ke dunia nyata. Apakah monster itu akan ngamuk atau justru jadi pohon sosialita yang rajin post reels di Instagram? Tentu saja tidak ya. Rupanya Ivan tahu kalau pohon iblis takut pada sinar matahari. Monster itu semakin kalap ketika menghadapi sinar matahari yang begitu teriknya. Dia pun terus menggali hingga mengubur dirinya sendiri di basement bawah tanah. Namun sinar matahari tetap bisa masuk menembus lubang yang ia buat. Monster itu pun secara perlahan melemah dan hancur menjadi butiran debu. Sihir hitam akhirnya terkalahkan. Ivan CS pun terbebas dari pengaruh sihir.
menyisakan kakak beradik yang masih belum bisa berdamai. Si kakak menyerang adiknya sendiri karena alasan pribadi. Untungnya sang dukun muncul dan menyerang si kakak. Setelah mengalahkannya, dukun segera membebaskan kerajaan dari pengaruh sihir hitam. Si kakak yang melihat keadaan tidak menguntungkan baginya, segera pergi menunggangi naganya dan berubah menjadi asap hitam. Dia bersembunyi di sebuah danau nan jauh di sana, yang dipenuhi oleh kegelapan. Di tempat lain, terlihat sepasang suami istri telah membeli pedang kayu sebagai hadiah untuk putra yang telah sang istri kandung. Ketika sang suami pergi sebentar dan meninggalkan istrinya yang masih mengagumi pedang kayu itu, tiba-tiba perut sang istri sakit. Lalu tanpa diduga matanya berubah menjadi hitam keseluruhan. Wah, sepertinya bakal ada sequel selanjutnya nih. Mungkin segini dulu ya video kali ini. Nah, terima kasih nih buat kalian yang selalu setia nemenin Yaya. Oke, gue Yaya pamit undur diri ya. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.